ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya. Di pagi hari ini alhamdulillah, di hari yang sangat berbahagia ini, terkhusus bagi Mas Freddy dan Mbak Dista, maka satu doa yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka berdua kita ucapkan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga keberkahan Allah Subhanahu wa taala terlimpah atasmu, atas kalian berdua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan. Dalam setiap keadaan, dalam keadaan sempit maupun lapang, dan tentu harapan terbesar kita adalah dikumpulkan fid dunya wal akhirah, di dalam kebaikan, di dalam jannahnya. Satu pesan dari kami, mudah-mudahan diingat. Biasanya kalau orang hatinya senang itu mudah menerima nasihat. Mudah-mudahan diingat untuk diamalkan. Yang pertama, setelah menikah, apa yang harus dilakukan? Maka yang pertama dilakukan adalah belajar, terus menempa dirinya dengan ilmu. Ilmu apa? Yang ilmu agama. Tidak ada satu konsep pun yang terhebat di muka bumi ini untuk menjadikan rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah. Tidak ada satu konsep pun yang terdahsyat, yang terhebat, kecuali dengan konsepnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan konsep ekonomi, banyak rumah tangga yang bebrah. Dengan konsep macam-macam, banyak juga yang berantakan. Semua itu tidak menjamin. Yang menurunkan mawadah siapa? Yang menurunkan kecintaan siapa? Yang menumbuhkan cinta dalam hati manusia ini siapa? Yang menurunkan rahmat, ketenangan, yang memberikan nikmat, siapa yang memberikan itu semua? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita menggunakan konsep yang lain? Apalagi kalau konsep itu menyelisih konsepnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tinggal tunggu kehancurannya. Maka kalau ingin menjadikan rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah, kemudian ingin agar supaya Allah turunkan ketenangan di dalam rumah tangga tersebut, tidak ada cara yang terhebat, tidak ada cara yang paling bagus kecuali mengikuti caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah bagaimana kita mengetahui caranya Allah memberikan pemeliharaan kepada rumah tangga kita? Ya tentu kita harus belajar ilmu din. Ada banyak kitab-kitab para ulama yang ditulis untuk membimbing suami istri, bagaimana suami mengetahui hak-haknya dan kewajibannya, bagaimana istri mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Di sana telah ditulis para ulama kita. Di antaranya kitab Fiqh Ta'amul Baina Zawjain, dan juga kitab-kitab yang berkaitan dengan membahas romantika rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mendudukkan antara hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, ini semua harus dipelajari dengan ilmu. Maka jangan jauhi majelis ilmu. Ini pertama kami tekankan, karena tanpa ilmu seseorang ibarat berjalan di malam hari yang gelap gulita tanpa lentera. Tanpa ilmu seseorang tidak mungkin akan dia mengikuti jalan yang lurus, itu tidak mungkin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ingatkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan itu ada pada dirinya, maka dia akan difaqihkan, dia akan difahamkan terhadap agamanya. Ya, maka ini merupakan cambuk bagi kita, harus belajar agama. Kalau tidak belajar agama, yang ada adalah kehancuran. Yang kedua, ilmui dan amalkan. Setelah belajar, diilmui lagi, kemudian diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menerapkan ilmu itu agar supaya ilmu itu berbuah jadi amalan saleh.
Karena amalan itu adalah thamaratul ilm. Amalan itu adalah buahnya ilmu. Buat apa kita punya ilmu banyak, tidak beramal? Ya tentu harus diamalkan, diawali dari dirinya sendiri. Ya, menjadi suami ini seorang pemimpin. Suami ini seorang pemimpin, dia harus memimpin istri dan anak-anaknya kelak. Makanya di dalam doa ya dipanjatkan, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Jadi yang dipimpin itu bertakwa, maka yang memimpin pasti harus menjadi orang yang bertakwa. Jangan memimpin nyuruh-nyuruh tok ya, bukan itu pemimpin itu. Pemimpin itu harus bisa semua, bisa memberikan contoh yang baik, bisa memerintah, bisa melarang, bisa merungkepi. Nah, ini harus dimiliki oleh seorang suami. Nanti di dalam tuntunan agama kita ini ada pembagian hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri. Nah itu harus dipelajari ya, tentu dengan belajar. Istri mempelajari, ya haknya suami apa harus saya penuhi. Saya sebagai istri bagaimana, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri seorang muslimah itu ada aturan-aturannya yang harus dia taati. Nah dengan demikian insya Allah suami akan ridho kepadanya. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada seorang sahabiyah, perhatikan dirimu dari suami itu. Artinya perhatikan baktimu pada suami itu. Karena dia adalah jannatuka wan naruk. Dia adalah surga dan nerakamu. Ya, jadi seorang istri harus belajar juga bagaimana menjadi istri yang solihah. Kemudian yang ketiga menyangkut sesuatu yang sifatnya teknis. Untuk Mas Freddy sebagai seorang suami harus siap segalanya. Ya. Tanggung jawab sebagai seorang laki-laki itu berat, tanggung jawabnya besar, dan nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in, setiap dari kalian itu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap dari kalian itu sebagai pemimpin akan ditanya terhadap apa-apa yang dipimpin. Semua tanggung jawab kita sebagai suami. Nah, yang pertama setelah menikah itu, ya, Mas Freddy harus persiapan memberikan rumah. Ya, harus memberikan rumah. Waduh, gimana Ustaz iki gajiku sakmene ya. Ya, rumah itu maksudnya ya tempat tinggal maksudnya ya. Masa harus ada tempat tinggal. Tempat tinggal yang memang di situ dia bisa mengatur sebagai seorang pemimpin. Seseorang yang berumah tangga memang idealnya direkomendasikan untuk memiliki rumah sendiri. Makanya perintah Allah SWT, waqarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Itu kepada para wanita loh. Artinya apa? Dia punya rumah gitu, punya rumah. Berapa banyak konflik rumah tangga yang terjadi karena yang grembel. Ada satu rumah itu di daerah Cepu sana, satu rumah itu ada sampai empat kakak itu, omae cuwilik dan patang kakak. Iku piye nek cara kuwi tukaran ruame ngono. Nek pas ada masalah itu mesti rame. Ini enggak bagus. Jadi setiap rumah tangga itu harusnya punya rumah masing-masing. Sehingga untuk menghindari konflik-konflik yang terjadi, ya hari pertama mungkin tidak ada masalah, hari kedua nggak ada masalah. Semua orang tua tentu mengharapkan kebaikan ya, baik orang tuanya si perempuan maupun si laki-laki sama saja. Semua tentu berharap kebaikan, semua ingin agar rumah tangga anaknya selamat, itu pasti. Tapi yang namanya ya beda kepala itu beda pemikiran, terkadang terjadi gesekan-gesekan di dalam sebuah rumah itu, sehingga terjadilah friksi-friksi, sehingga ini bisa berbahaya untuk rumah tangganya. Maka lebih baik siapkan rumah, walaupun ngontrak dulu nggak masalah ya, ngontrak dulu nggak masalah, tapi dia mengatur rumah tangganya dengan baik dengan suaminya. Kemudian bersabar dalam membimbing istri. Suami harus memiliki sifat sabar dalam membimbing istrinya. Karena nasihat dari Rasulullah SAW, seandainya kalian pilih 100 ekor unta, itu tidak ada yang layak untuk dibeli. Kenapa? Ya nggak ada yang sempurna. Itu ibarat kita memilih unta atau sapi, atau mungkin kalau korban nanti ini kita memilih binatang korban. Ya tentu yang sempurna semuanya tentu nggak ada.
Apalagi manusia yang tentu memiliki banyak kekurangan, maka yang ada kita tasamuh. Tasamuh kita berlapang dada. Kita bimbing wanita itu berasal dari tulang yang bengkok. Ya, kita bimbing dengan pelan-pelan, dengan sabar. Kemudian pergaulilah istri dengan baik, penuh hak-haknya. Washiruhunna bil ma'ruf. Kemudian istri setelah dia mempelajari hak-hak suami, dia penuhi kewajibannya, dia lakukan kewajibannya terhadap suaminya dengan sebaik-baiknya. Kemudian berikutnya bersedekah, jangan lupa untuk sisihkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, bersedekahlah. Jaga kebersamaan. Usahakan dalam kehidupan berumah tangga, usahakan sering-seringlah bersama, ya, jangan berjauhan, kecuali ada tugas, ya, kecuali ada tugas itu sementara, tapi artinya jaga kebersamaan, karena bagaimanapun tatkala seseorang itu berjauhan, ini banyak sekali fitnah yang terjadi, maka usahakan sering-seringlah bersama, ya, usahakan tiap hari makan bersama, ya, kemudian nanti diselipkan satu hari dalam sepekan ada waktu keluarga untuk bersama-sama liburan kemana, nggak masalah. Ini dibolehkan oleh syariatnya, karena untuk menumbuhkan kecintaan di dalam rumah tangga. Yang terakhir adalah jangan lupa senantiasa memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat kecuali hanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertakarublah kepada Allah Azza wa Jal, bersimpulah di hadapannya, senantiasa mohon pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila ada musibah pun jatuhnya, kalian akan bisa bersabar, berdua menghadapinya. Jika ada nikmat, jatuhnya kalian akan bersyukur dan kalian tidak akan lengah, dan kalian akan gunakan nikmat itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kalian bersalah, bertaubatlah, segera istighfar, bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke jalannya yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kalian berdua hingga maut memisahkan, dan semoga kelak kita semua berkumpul di jannahnya bersama orang-orang yang saleh, bersama orang-orang yang kita cintai. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.